Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review wayang koleksi saya satu-satunya. Karena yang lain kan bikin untuk dijual atau apa ya. Tapi kalau ini memang koleksi saya yang tidak, insya Allah tidak akan saya jual. Ya. Ini wayang yang sangat lawas sekali. Ini pemberian dari seorang dalang di Cirebon sana, namanya Ki Suwarto, Haji Suwarto. Wayang ini diberikan sang dalang kepada saya waktu saya sunat dulu, waktu umur 9 atau 10 tahun gitu ya. Saya agak lupa. Dan kondisinya tepat seperti ini, tidak ada yang berubah. Wayang sangat lawas sekali. Nah, dan ini gagrag Cirebon. Nanti detailnya akan kita lihat sendiri ya, sambil saya cerita ya. Saya akan review dulu ya. Wayang ini adalah gagrag Cirebon, dan kalau dilihat, teman-teman bisa lihat ini kondisinya sudah banyak yang patah ya, banyak yang pritil, banyak bolong, ada disambung-sambung juga. Gapitnya dari kayu, terus kemudian sambung dengan bambu ya. Dan kondisinya sudah seperti ini, seperti teman-teman lihat. Catnya sudah banyak yang mengelupas juga. Kalau di dalamnya sih ini warnanya gold sebenarnya. Jadi mungkin wayang ini warna gold, dan di bagian pipi ini saya lihat ada warna pink. Jadi mungkin wayang ini dulunya pernah dipakai sebagai karakter yang lain, dan kemudian ditutup sama cat yang lain sehingga menjadi karakter yang berbeda. Ya. Terus ini kulit. Menurut saya sih ini kulit kerbau ya, karena saya itu kalau sudah jadi wayang, saya tidak bisa membedakan atau belum bisa membedakan mana itu kulit kerbau, mana itu kulit sapi. Kalau sudah jadi wayang, kalau masih bahan mentah itu saya tahu. Tapi kalau udah jadi wayang, apalagi udah ketutup cat, tentu saja kalau udah ketutup cat ya, udah dikasih gagang dan seterusnya, itu saya tidak bisa membedakan mana kulit kerbau dan mana kulit sapi. Tapi menurut sumber yang saya bisa percayai, perbedaan yang paling gampang kalau sudah jadi wayang itu antara kulit kerbau atau kulit sapi, perbedaannya adalah, dan ini berisiko ya. Kalau kulit kerbau itu kalau dipletes, ditimples begini, itu bisa putus atau nggak bisa balik itu. Tapi kalau kulit sapi dipletes begini, misalnya di bagian mana, bagian kaki diplepes gini, saya nggak mau ya. Saya takut. Makanya ini penuh resiko. Kalau kulit sapi diplepes begini misalnya, itu bisa balik lagi, kembali lagi. Nah itu, makanya banyak juga yang wayang kulit sapi itu dipakai untuk sabetan, karena lebih tahan banting ya, berat ya. Tentu saja sabetan juga ada tekniknya ya. Kalau di Cirebon juga sabetannya kan jeglak, nggak kayak di Jawa Tengah kan tangan main, ini main, kaki jeglak dulu dan seterusnya. Kalau di Cirebon itu ya sabetan itu ya begini aja gitu. Nah, dua wayang itu kayak tarung apa namanya, sabung ayam, jebrat kayak gitu. Tentu saja ada tekniknya. Saya bukan seorang dalang. Itu menurut referensi yang saya tahu ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana setiap daerah punya sabetannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kulit sapi itu sebenarnya lebih tahan banting untuk sabetannya. Kalau misalnya mainnya kasar misalnya, nggak pakai teknik sama sekali itu. Nah, kalau kulit kerbau tentu saja keunggulannya ada di ketahanan terhadap cuaca, tingkat awetnya dan seterusnya. Dan dipahat itu, ditatah itu lebih empuk, bukan lebih empuk ya, lebih enak, lebih cers gitu. Tapi kalau kulit sapi itu agak alot sedikit. Jadi kalau tekniknya nggak bener, kulit sapi itu ya eman-eman
pahatnya ya, nanti ngasah lagi, diasah lagi, diasah lagi. Kalau yang belum paham tekniknya, saya juga belum paham. Saya masih belajar juga. Nah, ini wayang ini menurut di karakter dari, karena ini Gagrag Cirebon ya, merujuk pada Gagrag Cirebon. Kalau di Cirebon ini adalah wayang Sang Hyang Munget ya, Sang Hyang Munget atau Sang Hyang Ismaya, Betara Ismaya. Tapi juga saya berpendapat bahwa ini juga pernah bisa dipakai untuk tokoh Abiyasa waktu muda. Kalau di Jawa Tengah ya, Jogja, terus kemudian ya tentu saja ada perbedaannya, tapi yang warnanya gelap seperti ini, terus ada kelat bahunya, pakai gelang, aksesoris seperti ini bisa dipakai untuk Abiyasa waktu masih muda juga. Tapi kalau di Cirebon ada yang gelap seperti ini adalah Sang Hyang Ismaya atau lebih dikenal dengan nama Sang Hyang Munget ya. Sebentar, terus apa lagi? Nah, rencananya ini wayang mau saya bikin duplikatnya dari kulit sapi ya, dari kulit sapi mau saya bikin duplikatnya. Yang ini, wayang yang ini, khusus wayang ini saya cuma mau ganti ininya aja, gapitnya mau saya ganti, entah itu tanduk atau fiber gitu, mau saya ganti itu. Tapi catnya saya akan biarkan seperti ini harusnya seperti ini ya. Ini juga tatahannya nggak akan saya benerin, pokoknya cuma gapitnya aja, saya mau biarkan wujudnya seperti ini. Terus saya mau bikin duplikatnya. Nanti silahkan teman-teman lihat lagi di video kalau udah jadi ya. Nah, itu dari saya. Kalau menurut saya sih ini wayang umurnya sudah ratusan tahun ya, karena umur saya sekarang aja 40 tahun dan Pak Dalang waktu itu memberikan kepada saya umurnya ya 30-40 tahun lah. Dan wayangan biasanya kan turun-temurun, selain juga pesen gitu. Tapi kalau dari kondisinya seperti ini, bisa jadi ini dari ayahnya Pak Dalang atau dari kakeknya Pak Dalang yang umurnya jauh lebih tua, dan tentu saja mungkin umurnya 100 tahun lebih lah ya. Saya nggak tahu karena di sini nggak ada keterangan di bagian kaki. Biasanya di pelemahan ini biasanya ada keterangan tanggal pembuatan, siapa yang menatah atau siapa yang menyungging, tapi ini nggak ada. Mungkin sudah mengelupas juga ya. Ya ini rencananya saya mau bikin duplikatnya. Nanti kalau duplikatnya jadi, ada yang tertarik ya silahkan. Nggak juga mau tak bikin koleksi saya sendiri. Hitung-hitung buat tabungan anak cucu saya ya. Itu kan bisa jadi harta karun mereka. Itu bisa dijual lagi atau dikoleksi saja untuk konten YouTube dan seterusnya, untuk di museum atau apa itu. Saya sih berpikir bisa untuk jangka waktu yang lama ya wayang. Kalau nggak laku sekarang itu bisa untuk macam-macam ya manfaatnya, faedahnya. Asal bukan untuk mistis-mistisan aja ya. Baik, itu terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya Alex Suhendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.